Selamat datang di Expedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview, mengulas tuntas sebuah buku yang berjudul Sang Pelopor. Nah, penasaran kan isinya apa? Langsung saja ya. Di tengah pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk di rumah saja. Meskipun di rumah saja, kawan-kawan jangan panik. Yuk, waktunya sedikit menyegarkan pikiran dengan buku Sang Pelopor. Buku yang mudah-mudahan bisa membangun jiwa, rasa nasionalisme, dan peduli terhadap pendidikan di Indonesia, dan untuk mengubah ke perubahan yang lebih baik. Novel motivasi pertama dari trilogi Madrasah Kampung Sawah ini bercerita dalam tema besar pendidikan dan persahabatan. Novel yang ditulis oleh Alang-Alang Timur yang diterbitkan oleh Diva Press Yogyakarta pada Januari 2009, tebal halaman 354. Tokoh utama dari Sang Pelopor ini adalah Sukar, seorang bocah laki-laki yang setiap sepulang sekolah bermain cangkul, bajak, dan panas matahari. Cerita dimulai ketika 4 orang sahabat yang akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah karena salah satu dari mereka dikeluarkan dari sekolah negeri yang lama. Keempat anak tersebut pindah ke sekolah yang sangat sederhana dan jauh dari rumah mereka. Akan tetapi, justru di sekolah itulah mereka menemukan arti pendidikan. Jika sekolah mereka yang dahulu penuh dengan formalitas yang membosankan dan aturan yang ketat, di madrasah itu mereka menemui banyak hal yang menarik. Selain para pendidik yang luar biasa dan menginspirasi, metode pengajarannya pun sangat berbeda, menyenangkan, dan berfokus pada praktek di alam. Yang cukup menjadi perhatian di sekolah ini adalah bahwa untuk lulus, siswa harus berkarya. Banyak konflik pun muncul dari hal ini. Secara keseluruhan, novel ini cukup memiliki pesan. Biarlah mereka belajar sambil melakukan, bukan sekedar membayangkan, sebab cita-cita mereka lebih tinggi dari cita-cita kita, kata Bapak Kepala Sekolah menjawab pertanyaan Ustadz Fairuz tentang modul yang diterapkan di madrasah itu. Masa anak-anak adalah masa yang tak terlupakan. Begitu juga anak-anak kampung sawah. Mereka memancing, bersampan, dan bermain permainan-permainan khas Jawa Tengah. Dengan segala aktivitas dan kreativitasnya, mereka juga menuntut untuk belajar, sekalipun dengan cara yang sangat berbeda. Di madrasah sekolah kampung sawah, semua bisa menjadi ruang kelas. Kadang mereka belajar di halaman yang rindang dengan punggung temannya sebagai bangku, secara bergantian, kadang di lapangan, kadang di sawah, sambil panen jagung, atau kadang di saung belakang sekolah dengan salah satu dari mereka menjadi guru. Bahkan mereka juga belajar di tempat-tempat yang kelak akan benar-benar menjadikan mereka sebagai manusia, di pasar, bengkel, jalanan, dan tempat apapun yang mereka suka. Semboyan mereka, dunia luas adalah ruang kelasku. Ya, di madrasah kampung sawah mereka belajar apa saja, dari matematika, agama, persahabatan kehidupan, dan bahkan cinta. Cintalah yang menuntun mereka untuk bertanggung jawab. Sang Pelopor adalah novel pertama dari trilogi novel motivasi Madrasah Kampung Sawah. Trilogi novel satir dunia pendidikan kita ini melejitkan motivasi tentang keberanian untuk bermimpi dan indahnya menghadapi kegagalan. Sebab dunia milik mereka yang berani menginginkannya. Sukar adalah nama yang cocok dengan kondisi fisik tubuh bocah lelaki lugu yang setiap usai sekolah bermain cangkul, bajak, dan panas matahari. Tidak salah jika kulit Sukar tersengang hitam oleh terik matahari. Sosok bocah yang dimunculkan oleh penulis novel motivasi, peran yang menggambarkan perjuangan anak kampung yang memiliki semangat baja untuk menjadi seorang yang sukses dalam meraih cita-cita,
usaha-usaha yang ia perankan sebagai pelopor anak orang miskin, tetapi bisa sukses dalam pendidikan. Ambisi, aksi, dan ijtihad ala Islam yang kuat, yakni selain belajar sambil bekerja, ia juga masih sempat meraih mustajab ilai Robbi di sepertiga malam sebagai penyeimbang usaha sukar. Lugas dan renyah judul novel dari sang pelopor mengisahkan perubahan dan pergerakan anak di kampung. Cerita yang diiringi motivasi-motivasi sukses cukup menggelitik telinga para pembaca untuk terbangun dan menyelami kembali kisah dan usaha sukses di dalam novel sang pelopor. Novel rintisan yang ditulis oleh sang Alalang Timur, nama pena dari Sugeng yang mengadakan lompatan besar dan berguru di Universitas Kehidupan, keterpurukan dan kepedulian atas pendidikan. Adik-adik membuat penulis sabar akan pentingnya sebuah pendidikan. Sebab pendidikan bukanlah masalah sepele, hingga pantas ia dapatkan merampungkan novel motivasi yang tidak kalah menarik dengan novel Laskar Pelangi. Dan ini harus serta patut dibaca oleh para guru, orang tua, juga birokrasi sebagai bagian penting dalam mengawal pendidikan kita. Kemasan sastra tulisan yang dikemas Sugeng dalam 30 bagian, seraya lengkap Al-Quran 30 juz. Bermula dari cerita carut-marut kehidupan dan perjuangan tokoh utama dalam memahat ukiran di bangku sekolah, berceritakan pada bagian pertama hingga bagian ke-7. Pada bagian tersebut menjadi bagian integral ketika membincang pendidikan. Telah dikisahkan ada sekolah di perkampungan yang menyebalkan, suasana ruang yang tidak nyaman, membuat bosan, ngantuk, dan lain sebagainya, apalagi ketika mendengarkan pelajaran. Sebut dalam cerita adalah sekolah di Klaten, Jawa Tengah yang setiap ruang hanya memiliki 2 guru dalam mengajar 1 minggu. Sehingga banyak guru yang menggarap pelajaran-pelajaran lain yang non-bidang akademik guru tersebut. Wajah lesu, loyo, tak bersemangat ketika hanya itu saja guru yang mereka hadapi. Namun sosok pelopor yang diperankan oleh tokoh utama Sukar dalam novel bernuansa motivasi ini sanggup mendobrak gerbang kemalasan. Sukar sanggup mengalahkan tuduhan yang pintar hanya orang kaya karena bersekolah di tempat yang favorit. Ia sanggup meraih prestasi di bangku sekolahnya, walaupun ketika belajar di sekolah ia juga malas dikarenakan gaya dan model pembelajaran yang tidak menyenangkan. Terlepas dari suksesnya Sukar, bahwa ia seringkali mendapatkan pengetahuan di luar sekolah dan kebetulan pelajaran yang ia dapat di luar sekolah mirip dengan pelajaran sekolah. Hal yang sangat menakjubkan, cerita yang sedikit beda pada novel ini ketika kampung sekolah sawah tidak disukai para siswa. Namun sekolah ini memiliki keistimewaan yang berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Tentu keistimewaan tersebut bukan datang dengan sendirinya. Pak Hadi salah satu yang membantu kesuksesan tokoh utama dalam novel motivasi ini. Beliau menjadi aset paling berharga di kampung sawah. Selain menjadi sosok pendidik, ia juga menjadi orang tua bagi murid-murid beliau. Sang pelopor itu pun bekerja tanpa gaji negara. Beliau merubah sekolah bukan hanya sekedar sebagai tempat transfer of knowledge, tetapi bagaimana siswa-siswanya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan standar kelulusan sekolah kampung sawah pun tak sama dengan sekolah lain. Siswa belum dianggap lulus kalau mereka hanya bisa mengerjakan soal ujian akhir, melainkan mereka harus dapat meninggalkan karya sebelum meninggalkan sekolah. Mereka dapat menyerahkan karya tulis, kumpulan puisi, novel, atau penemuan-penemuan yang ia anggap bermanfaat. Manfaat dan pelajaran yang dapat kita ambil. Dari cerita di atas kita dapat mengetahui arti pendidikan sendiri. Dari novel ini juga kita dapat belajar sedikit mengenai sebuah profesi bernama pendidik. Bukan guru yang sekali-kali dengan benar menginterpretasi pendidikan sebagai sebuah ladang pengabdian yang bersumber dari hati, bukan aturan-aturan kaku dari hal lainnya.
Dari novel ini juga ditampilkan motivasi tentang keberanian untuk bermimpi dan indahnya menghadapi kegagalan, sebab dunia milik mereka yang berani menginginkannya. Bekerjalah anakku, sebab semesta menginginkanmu bekerja, bukan menghafal. Mencoba dan teruslah mencoba, sampai engkau menemukan legenda hidupmu sendiri. Di dalam kemiskinan dan keterbatasan, janganlah kita membuat pembenaran untuk kalah atau menyerah. Ucap Bu Kasmini kepada semua murid di Madrasah Kampung Sawah. Sebagai inspirasi dan motivasi, sangat nikmat dibaca dan diresapi. Ini novel bestseller, tak kalah dibanding Kehebatan Laskar Pelangi. Sangat menarik bukan untuk kalian baca, dan banyak sekali kisah yang mendalam di dalam buku ini. Saya Mr. Book, terima kasih, salam literasi.